Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimah sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan teori motivasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pengaruh layanan bimbingan konseling terhadap motivasi. Sebelum kita mengkaji tentang pengaruh bimbingan konseling terhadap motivasi, yang pertama kita perlu ketahui dulu tentang apa itu motivasi, ya. Motivasi berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Jadi dorongan atau daya penggerak, ya, itu adalah arti dari kata Latin movere. Kata motivasi berasal dari kata motif. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi upaya, kemudian dorongan, ya, seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, itulah yang kemudian disebut sebagai motif. Lah, motif juga dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi daya penggerak, ya, yang ada di dalam suatu subjek, ya. Nah, daya penggerak itu istilahnya apa, ya? Mereka melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, ya, dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi kalau ada upaya, ya, ada dorongan, ya, ada gerakan, ya, seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan, itulah yang disebut sebagai motif. Maka, ya, menurut Sardiman, motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang bersumber sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Jadi daya penggerak, ya, daya pendorong, ya, yang kemudian aktif, ya, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, ya, itu disebut sebagai motivasi. Motif, ya, menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak. Jadi motivasi itu apa, ya, istilahnya bisa aktif, ya, saat-saat tertentu, apalagi ketika kemudian dorongan, ya, kebutuhan untuk mencapai tujuan itu sangat mendesak. Jadi kalau seseorang lapar misalnya, otomatis dia akan termotivasi untuk kemudian makan, ya. Kemudian minum misalnya, dia akan termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas dorongan-dorongan, ya, kemudian untuk mencapai tujuan, yaitu bisa minum, ya, haus, ya. Terus kemudian Muhyiddin Shah, ya, mengatakan motivasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik, ya, motivasi yang tumbuh dari dalam, ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang lahir, ya, dari luar ataupun lingkungan sekitar individu, ya. Terus yang kedua, ya, kita mengkaji tentang layanan BK, ya, pengaruh layanan BK terhadap motivasi. Yang kedua adalah layanan BK. Nah, layanan BK di sekolah atau madrasah itu merupakan usaha membantu siswa dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, serta perencanaan dan juga pengembangan karir, ya. Jadi layanan BK ini adalah upaya membantu. Makanya profesi konselor itu adalah profesi helper, ya. Membantu siapa? Yaitu membantu siswa.
Dalam apa? Dalam pengembangan kehidupannya, baik itu pribadi, sosial, belajar, maupun karir, ya. Itu namanya layanan BK. Nah, layanan bimbingan konseling ya merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Jadi BK ya penting sekali ya diajarkan di sekolah, karena memang sekolahan sendiri ya itu adalah tempat di mana pengembangan peserta didik ya. Salah satu cara dalam rangka pengembangan peserta didik itu adalah dengan cara bimbingan dan konseling. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami oleh peserta didik dalam motivasi belajar ya tidak selalu disebabkan oleh kegagalan atau rendahnya intelijensi. Jadi motivasi peserta didik dalam melakukan tindakan atau sesuatu, salah satunya adalah belajar, itu tidak serta-merta ya disebabkan oleh kegagalan peserta didiknya ataupun rendahnya intelijensi dari peserta didik itu. Akan tetapi ya dengan seringnya kegagalan belajar itu terjadi disebabkan karena mereka kurang mendapatkan layanan bimbingan konseling yang memadai. Jadi bisa tidak hanya istilahnya kegagalan peserta rendahnya ataupun kegagalan peserta didik itu tidak semata-mata karena rendahnya intelijensi ataupun kegagalan dari mereka, akan tetapi ya disebabkan oleh kurangnya ya siswa mendapatkan layanan bimbingan konseling yang memadai. Di sini menjadi suatu titik penting bahwa layanan bimbingan konseling itu penting ya terhadap dalam menumbuhkan motivasi peserta didik, sehingga dia dapat termotivasi dalam berbagai hal ya, baik kehidupan pribadinya, sosialnya, belajarnya, maupun kehidupan karirnya. Sekarang pengaruh layanan bimbingan dan konseling dengan motivasi. Apabila ada siswa yang tidak termotivasi, maka perlu diberikan layanan bimbingan dan konseling. Dalam prosesnya, siswa diberikan nasihat-nasihat dan motivasi. Hal ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan motivasi siswa. Jadi ketika ada siswa yang tidak termotivasi, ya, maka perlu diberikan layanan BK. Ya, nah dalam prosesnya biasanya ya dalam proses konseling ya selain kemudian need assessment, terus kemudian penerapan treatment ya itu ada di dalamnya, nanti kemudian istilahnya diberikan ya nasihat-nasihat dan juga motivasi ya. Kalau di dalam konseling diberi penguatan ya seorang konseli ya agar supaya mereka tumbuh motivasinya. Terus kemudian ketika siswa mempunyai motivasi yang rendah, maka dibutuhkan teknik konseling yang akan meningkatkan motivasi siswa. Jadi ketika ada siswa kok motivasinya rendah, maka dibutuhkan ya teknik-teknik konseling, strategi konseling untuk meningkatkan motivasi siswa. Dari sini kita bisa lihat bahwa layanan bimbingan dan konseling itu perlu dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik. Sekarang menurut penelitian Cici Indrayanti ya, pengaruh bimbingan dan konseling terhadap motivasi siswa yaitu berpengaruh positif. Jadi dari risetnya ya bahwa layanan BK itu berpengaruh positif terhadap motivasi ya dengan pemberian pelayanan BK. Di sini layanan apa yang kemudian bisa berpengaruh positif terhadap motivasi? Yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, orientasi ini penting nanti kalau kalian jadi guru BK ya, ada yang namanya layanan orientasi. Layanan yang diberikan ketika peserta didik memasuki lingkungan baru ataupun peserta didik memasuki tahapan yang baru ya, misalnya dari MTS ke MA, terus kemudian dari kelas 1 ke kelas 2 ya, ini perlu
dari semester 1 ke semester 2 ya, ini perlu layanan orientasi. Nah, di dalam layanan orientasi ini perlu diberikan pemahaman-pemahaman ya tentang lingkungan, dan juga perlu diberikan motivasi agar supaya mereka bisa menjalani kehidupan barunya, menjalani status barunya ya, sebagai misalnya siswa baru ataupun naik kelas baru ya, itu dengan baik. Jadi perlu untuk diberikan motivasi-motivasi dalam layanan orientasi. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan informasi ya. Di sini sebuah layanan yang memberikan informasi kepada peserta didik ya tentang berbagai hal ya. Dalam rangka memberikan informasi itu ya, kita harus memberikan motivasi juga, karena di sana dari layanan informasi itu harapannya peserta didik itu bisa tahu, terus kemudian bisa melakukan apa yang kemudian kita informasikan, terus kemudian bisa mencegah ya sebagai upaya preventif agar supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Maka perlu disisipi dengan motivasi-motivasi agar supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa mengena, bisa diterima, dan bisa dijalankan oleh peserta didik. Terus yang selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran ya. Di sini ketika kita kemudian melakukan penempatan, melakukan penyaluran, baik itu dalam bentuk misalnya penjurusan ya, terus kemudian dalam bentuk ekstrakurikuler ya, terus kemudian dalam bentuk kelompok belajar ya, ini juga perlu kemudian disisipi ya dengan nasihat-nasihat ataupun dengan motivasi-motivasi, sehingga kemudian mereka bisa serius ya, bisa sungguh-sungguh, bisa betah, bisa kerasan ya dengan dalam layanan penempatan dan juga penyaluran yang kemudian sudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah penguasaan konten ya. Jadi siswa diberikan ya konten-konten yang kemudian memberikan dampak positif bagi mereka ya, baik itu konten yang sifatnya informatif ataupun preventif ya. Di situ nanti diberikan disisipi dengan motivasi agar supaya mereka bisa melaksanakan ya, mengimplementasikan konten-konten yang kemudian sudah diberikan oleh guru BK tersebut. Kemudian layanan konseling perorangan atau individu. Jadi setiap kali kalian nanti yang melaksanakan konseling individu itu harus disisipi dengan motivasi ya, agar supaya mereka bisa tergerak, terdorong untuk kemudian berubah, bisa tergerak, terdorong untuk kemudian melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang kemudian kalian sesuai dengan tujuan konselingnya. Terus kemudian layanan bimbingan konseling kelompok ya, ini juga perlu ya diberikan sebuah layanan motivasi ya, sehingga kemudian nanti anggota kelompok itu bisa terdorong, bisa tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tema ya dari bimbingan konseling kelompok tersebut, ataupun mereka bisa tergerak, terdorong dari masalah-masalah bisa menyelesaikan ya masalah-masalah yang kemudian terjadi di dalam sebuah dinamika kelompok tersebut. Terus kemudian layanan konseling kelompok dan layanan konsultasi ya. Konseling kelompok, bedanya konseling bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu, kalau bimbingan kelompok itu temanya dari guru BK. Jadi kita membuat sebuah kelompok, terus kemudian diminta untuk membahas suatu tema. Nah, itu namanya bimbingan kelompok. Nah, nanti kita bisa mensisipi motivasi-motivasi tersebut. Misalnya kita memberikan kita melakukan bimbingan kelompok, kemudian temanya tentang menjauhi narkoba misalnya. Nah, mereka membahas tentang itu, cara-caranya bagaimana, upaya preventifnya ya, terus kemudian kita berikan motivasi di situ agar siswa lebih mantap, lebih terdorong, lebih tergerak untuk menjauhi narkoba. Kemudian konseling kelompok ya, ini kalau konseling kelompok itu masalahnya dari anggota kelompok ya.
Kalau bimbingan tadi temanya dari guru BK, kalau konseling kelompok dari anggota kelompoknya. Nah, di sini harus kita sisipi ya motivasi-motivasi agar supaya masalah yang dialami oleh anggota kelompok bisa segera terselesaikan ya dengan diberikan motivasi tersebut. Selanjutnya layanan konsultasi ya. Ini juga perlu ya agar supaya sekali lagi konseling bisa melaksanakan, terdorong, tergerak untuk kemudian melakukan apa yang menjadi tujuan dari konseling tersebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.